Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Ismi Lutfi, Nining Maida, dan Ray Jaldwi yang akan bersama-sama memberikan tutorial mengenai pengenalan ProBuilder dan Terrain pada Unity. Video tutorial pengenalan ProBuilder dan Terrain Unity ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran multirealita dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Yuniarti MPD dan Bapak Henriana M.Com. Baik, dilanjutkan ke ProBuilder. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menjalankan ProBuilder. Nah, sebelumnya saya akan close dulu layar tampilan ProBuilder. Untuk yang belum install, teman-teman bisa menemukan instalannya itu di Package Manager, lalu cari ProBuilder. Ini ProBuilder, lalu klik install, nanti ada pilihan install. Prosesnya hanya 2-3 menit, di bawah 5 menit. Lalu yang selanjutnya setelah diinstal, teman-teman akan bisa menemukan ProBuilder-nya itu ada di Tools, ProBuilder, lalu ProBuilder Windows. Nah, tampilan ini tuh bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kenyamanan, bisa di mana saja. Seperti itu. Biasanya saya menyimpannya di sebelah kanan layar, di sebelah inspektor, agar hierarkinya tetap terlihat. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu dari ProBuilder yang saya akan bahas di sini sekarang, yaitu new shape, yaitu ada beberapa bentuk yang bisa kita edit atau sesuaikan bentuknya dengan keinginan kita gitu. Banyak sekali di sini pilihannya dan bisa diatur bentuk ketebalan, tinggi dan lebarnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, di sini saya akan mencoba cube atau kubus. Kita build, klik build. Oke, jika sudah terbuild satu, boleh di close saja. Nah, seperti ini. Oke, awal di sini tampilan ada 4 buah menu. Nah, yang pertama itu ada object selection. Object selection itu untuk memindahkan satu objek ini ke tempat lain gitu ya. Mau ditempatkan di mana? Misalkan di sini itu bisa, di sini bisa, di sini bisa gitu. Seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada vertex selection, yaitu untuk mengubah titik-titik sudut pada cube ini gitu. Nah, kalian bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan, seperti apa saja, bebas, sesuai dengan keinginan, seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada yang selanjutnya add selection, atau bahasa matematikanya itu rusuk ya, penghubungan antara titik sudut dan sudut. Ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Seperti ini misalkan. Jadi seperti sebuah segitiga, ataupun terserah teman-teman ya mau membuatnya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir ini ada face selection, atau satu sisi yang kita ubah ya. Ini satu sisi bisa kita ubah panjangnya atau bentuknya ingin seperti apa gitu ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini,
ataupun bisa membagi dari satu bagian. Misal bagian depan ini kita klik dulu face selection, lalu ke bagian depan ini kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian. Misalkan ini kan ada kotak-kotak kecil ini, kita membaginya lebih kecil lagi gitu, misalkan menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu sisi yang ini ingin ditarik ke depan atau ke samping, lalu yang bawah ingin ditarik ke samping seperti ini, itu bisa ya. Itu sisi lainnya pun sama, bisa kita ubah. Misalkan nah, satu kotak ini kita ingin panjangkan atau dalamkan, itu bisa ya. Atau tidak hanya satu kotak, tapi 4 kotak ini misalkan ingin ditarik ke depan, itu bisa, atau dikedalamkan, itu bisa. Seperti apa, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bisa dibagi lebih kecil lagi sampai dengan menemukan bentuk yang diinginkan. Itu aja teman-teman. Bisa diblok juga, misalkan ingin bagian mana yang kita ubah, lalu diubah bentuknya, itu bisa ya. Itu mungkin kurang lebih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tutorial selanjutnya adalah penggunaan Terrain pada aplikasi Unity. Namun sebelum kita mengeksekusi Terrainnya, kita ke Unity Asset Store terlebih dahulu untuk mengunduh tekstur dan material sebagai bahan yang akan digunakan untuk kita membuat Terrain. Di sini saya akan memfilter nature dan filter untuk free aset, karena di sini ada aset yang berbayar dan ada yang gratis. Setelah dicentang, maka di sini otomatis terfilter aset-aset yang gratis. Kita langsung pilih saja yang kira-kira kita butuhkan, lalu kita download. Nah, ini merupakan tampilan dari aset yang telah kita download. Tandanya dengan bacaan Open in Unity, artinya ia sudah bisa dibuka langsung ke Unity. Nanti kita bisa melihat dari aset, kemudian view package manager. Nah, nanti akan muncul di sini beberapa aset yang telah kita download. Nah, kita langsung klik saja download. Dan kita tunggu, prosesnya lumayan ya, tergantung kekuatan signal, kemudian dukungan dari VC nya, dari laptopnya, RAM-nya, dan yang lainnya. Kita tunggu saja sampai 100%. Ini lumayan cepat karena mungkin sinyalnya sedang bagus. Oke. Nah, jika sudah, kita klik import sebagai, jadi bisa aset ini kemudian kita centang juga import untuk jadi masuk ke my asset. Nah, sudah berhasil. Untuk selanjutnya ini sudah ada 2 yang telah berhasil kita download.
Nah, selanjutnya kita bisa mulai membuat terrainnya dengan cara klik kanan, kemudian klik 3D lalu terrain. Nah, ini merupakan tampilannya. Kemudian kita bisa ubah ukurannya karena ini terlalu besar, ke pengaturan setting lalu ke resolution dengan width tingginya, lebarnya, serta panjangnya kita ubah menjadi 400, 400 dan 200. Lalu selanjutnya kita ke paint texture. Jangan dulu, kita ke raise of flower terrain, kita ke bentukannya. Nah, kita atur dulu, kita mau bikin gunung. Nah, tekan-tekan aja, langsung klik kanan terus sampai memang bertekstur, berbentuk gunung, seperti gunung. Nah, terus tekan. Baik, setelah itu kita akan memberikan warna atau tekstur pada terrain gunung ini dengan mengklik terrain layers, lalu kita pilih round plane dan tinggal masukkan ke dalam scan-nya, dan akhirnya terrain gunung tersebut berubah, yang awalnya berwarna putih menjadi warna hijau. Setelah itu kita tambahkan terrain layers dengan tekstur yang berbeda, yaitu rock sharp. Nah, di sini saya akan menambahkan pada sisi-sisi gunungnya dengan cara pada bagian inspektor itu ada terrain, lalu kita pilih dulu brush-nya, mengatur brush size dan opacity-nya. Nah, setelah itu tinggal diklik dan digeser ke kanan ke kiri untuk diwarnai, untuk mengganti atau diwarnai dengan tekstur yang lain pada sisi-sisi gunungnya. Nah, seperti ini. Brushnya itu bisa diatur size-nya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, jadi semuanya yang untuk sisi-sisi ini saya akan warnai dengan tekstur dengan rock, dengan layer rock.
Nah, setelah itu, selain mengubah tekstur, kita juga bisa menambahkan grass and flower pada aset yang telah di-download atau menambahkan pohon. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.